Prasetyo. Saat ini saya sebagai dosen di Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo. Saya memfokuskan sejarah pada kajian sosial, terutama Tionghoa dan budaya. Dan saat ini saya sedang banyak menekuni di bidang digital sejarah. Sejauh yang saya ketahui, kalau total itu sejarah pabrik gula di Sidoarjo itu ada kurang lebih 13. Yang pertama itu di Balangbendo tahun 1934. Nah, kemudian disusul ada pabrik gula berikutnya ada di Watu Tulis, kemudian ada di Watu Tulis, kemudian ada di Ketegan, ada di Krian, ada di Ketabang, terus kemudian ada Seruni, Buduran, dan di Waru. Nah, kemudian muncul lagi, tambah lagi 2, itu ada di Tulangan dan Kerembung. Kemudian bertambah lagi 3 menjadi total 13, yaitu ada di Popoh Wonoayu, kemudian ada di Candi, dan satu lagi itu di Tulangan. Gitu. Yang membuat banyak sekali pabrik gula di Sidoarjo adalah karena di saat itu memang gula itu menjadi salah satu primadona komoditi ekspor. Nah, yaitu ada gula, kopi, teh, dan juga nila atau indigo. Nah, di Sidoarjo ini kebetulan mendapat yang paling banyak untuk atau perspektif di bidang gula. Nah, di mana kita bisa lihat banyak ditemukan tebu. Itulah kemudian yang mendorong industri gula atau pabrik gula di Sidoarjo. Ditambah lagi juga ada beberapa sungai-sungai di Sidoarjo, ada Kaliporong dan Kalimas. Nah, itulah kemudian mereka mendirikan pabrik gula itu semuanya berada di kawasan berdekatan dengan sungai untuk memproses dan juga untuk membuang hasil limbahnya itu. Jadi kenapa pabrik gula dekat dengan sungai itu untuk apa gitu? Oke. Kenapa pabrik gula harus dekat dengan sungai? Baik, oke. Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk pengolahannya, karena mengolah tebu untuk menjadi gula itu membutuhkan banyak air. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk proses pembuangan limbahnya. Jadi pada umumnya dibuang ke sungai biar lebih mudah larut dan hanyut. Cuman memang dampaknya pada lingkungan nantinya. Dampaknya banyak ya, bisa dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kita ngambil contoh misalnya di bidang sosial itu tentunya itu menjadi sebuah klaster. Karena secara teori ekonomi ketika ada perkumpulan itu pasti memunculkan komoditas yang baru, misalnya ada perdagangan, ya, kemudian ada munculnya tren gaya hidup. Ya. Nah, di bidang budaya juga tadi saya sampaikan tentang gaya hidup juga menjadi perubahan. Jadi misalnya orang yang awalnya bekerja sebagai petani di sawah, kemudian mereka memilih beralih menjadi seorang pekerja di pabrik, apalagi dimulai adanya sistem monetisasi, sistem uang. Jadi di mana orang itu kerja ya bayarannya lebih tertarik untuk menjadi bekerja di pabrik. Kemudian ada budaya yang lain lagi, misalnya lebih kepada budaya yang urbanitas sih. Jadi bagaimana mereka mengenal budaya candu juga, karena pada umumnya daerah pabrik itu ada kios atau warung yang menyediakan candu. Ya, candu ini opium, itu sebenarnya opium ya, ganja. Nah, ganja ini fungsinya bagi pekerja itu bisa untuk meningkatkan vitalitas dan semangat. Tapi di satu sisi, kalau sisi ekonomi sebenarnya itu juga untuk sebagai penghasilan, maksudnya untuk bisnis. Dan tujuan bagi orang Belanda ditaruh ada candu itu adalah supaya mereka ketergantungan dengan itu, sehingga mereka mau nggak mau akan kembali bekerja, dapat uang, kemudian dibelanjakan lagi untuk candu tersebut. Jadi di satu sisi ya candu itu bisa untuk meningkatkan vitalitas, tapi juga bisa menjerumuskan seseorang ke lubang hitam. Ya, kalau barter sih bukan seperti barter kayak zaman manusia purba gitu ya. Ada juga dulu namanya sistem ijon gitu ya, jadi dibeli dengan harga murah atau diberikan kepada tengkulak. Hanya saja ketika udah adanya pabrik gula ini, ada pandangannya sosial di masyarakat menjadi seorang bekerja di buruh pabrik, apalagi milik Belanda, itu dianggap lebih prestisius, lebih membanggakan dibanding menjadi seorang petani. Nah,
Itu kalau dari pandangan masyarakat. Nah, kemudian secara finansial juga mereka lebih terjamin dibanding yang petani. Kita tahu petani itu kan tergantung musim juga ya, belum kalau misalnya kena hama gitu ya. Itu. Tapi bekerja di pabrik gula ini juga kemudian ada kalanya juga mengalami pasang surut, karena nanti ketika tahun 1930 itu terjadi depresi ekonomi di mana harga-harga yang awalnya tinggi itu menjadi anjlok turun gitu. Nah, itu membuat karyawannya harus dikurangi atau dibayar dengan separuhnya. Murah begitu. Iya, betul, karena jadi harga pasar memang lebih murah. Dampak dari pabrik gula biasanya itu juga dikaitkan dengan kesenian. Jadi ketika ada misalnya ada peresmian pabrik gula baru atau ada sebuah hajatan, itu biasanya kemudian mengundang juga tayuban. Nah, tayuban ini juga tujuannya selain untuk meresmikan juga untuk sebagai upacara rakyat gitu ya. Nah, dan ini juga tergantung siapa kepemilikannya. Karena pabrik gula itu rata-rata dimiliki bukan oleh orang pribumi, tapi dimiliki oleh orang Barat maupun orang Tionghoa terutama. Ya, apalagi kita tahu ada Oi Tiong Ham, si Raja Gula dari Semarang yang konon salah satu orang terkaya di Asia Tenggara waktu itu. Juga punya pabrik di Sidoarjo. Betul. Ya, pada umumnya ya ada terselubung ya, ada hiburan terselubung. Kegiatan itu sebenarnya udah di dalam catatan sejarah itu rata-rata memang ada. Jadi selain tadi udah saya sebutkan tentang candu, selain itu juga ada prostitusi. Nah, zaman sekarang pun juga kita masih lihat masih ada yang terselubung. Jadi kalau misalnya mau yang cek di lapangan, misalnya kalau daerah sini tuh yang saya ketahui misalnya di daerah Wonokromo ada, kemudian di daerah Tugu Jogja itu juga ada, di daerah Sidoarjo juga ada gitu ya, di area rel yang lintasan yang sudah nggak kepake. Tapi ya saya kira saya nggak usah menyebut